Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Lia Rizky YTV. Kali ini kita akan belajar bersama tentang teks rekaman percobaan mengenai pengertian, struktur, ciri, dan contoh lengkap. Silakan disimak video ini sampai selesai. Selamat belajar. Teks rekaman percobaan merupakan materi bahasa Indonesia untuk kelas 9. Materi ini membahas tentang contoh teks rekaman percobaan, pengertian, strukturnya, ciri-ciri, dan unsur kebahasaan. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian teks rekaman percobaan, struktur teks rekaman percobaan, ciri-ciri teks rekaman percobaan, unsur kebahasaan teks rekaman percobaan, dan contoh teks rekaman percobaan. Tahukah kalian apa itu teks rekaman percobaan? Jika kalian tahu, silakan tulis di kolom komentar di video ini. Terima kasih. Jadi, pengertian teks rekaman percobaan adalah teks yang menjelaskan percobaan yang telah dilakukan oleh penulis. Lalu, apa fungsi dan tujuan dari teks rekaman percobaan? Fungsinya untuk melakukan percobaan, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuannya untuk melengkapi proses yang dilakukan dalam penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan. Agar kita lebih memahami materi ini, channel Lia Rizky YTV akan menjelaskan poin-poin penting yang terdapat pada video ini. Yang pertama, pengertian teks rekaman percobaan. Teks rekaman percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci tentang hasil praktik, pengamatan, penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau penulis. Teks ini ditulis berdasarkan rekaman data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan penelitian ini digunakan untuk mendapat pengetahuan dalam bidang ilmu alam, sosial, atau psikologi. Teks ini disebut juga laporan percobaan. Struktur teks rekaman percobaan. Struktur teks rekaman percobaan terdiri dari 6 macam yang meliputi judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Berikut penjelasannya. Struktur teks rekaman percobaan yang pertama ada judul.
Judul menggambarkan isi karangan. Pada teks rekaman percobaan, judul bisa diambil dari percobaan yang telah dilakukan. Struktur yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan ini adalah keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan tersebut. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan percobaan. Struktur yang keempat ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah adalah tahap melaksanakan percobaan atau proses percobaan. Yang kelima, hasil. Berisi uraian yang diperoleh dari percobaan yang telah selesai. Dan yang terakhir ada simpulan. Simpulan adalah pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, ciri-ciri teks rekaman percobaan. Adapun ciri-ciri teks rekaman percobaan dapat kita ketahui berikut ini. Yang pertama, teks ini disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, disertai pemecahannya. Yang kedua, menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara lengkap dan rinci. Yang ketiga, teks rekaman percobaan dibuat interaktif dan menarik. Ciri-ciri yang keempat, ditulis dengan data yang lengkap sebagai pendukung laporan. Yang kelima, pembahasan masalah dikemukakan secara objektif sesuai fakta dan kebenarannya dapat diuji. Ciri yang keenam, disusun berdasarkan struktur yang utuh dan sistematik. Ciri yang ketujuh, menggunakan bahasa ilmiah baku, komunikatif, dan logis. Selanjutnya, unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan. Tidak lupa pula kita harus mengetahui unsur atau ciri kebahasaan dari teks rekaman percobaan, antara lain yang pertama, kalimat kompleks atau maju. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kalimat tunggal. Yang kedua, ada konjungsi atau kita sering menyebutnya kata penghubung yang menjadi penghubung antar kata, frasa, kalimat, dan paragraf. Yang ketiga, kata rujukan atau referensi menggunakan kata ganti mereka, ia, dia. Sedangkan penunjuk itu ada kata itu, ini. Nah, pada keterangan ada contohnya di sana, di sini. Yang keempat, istilah teknis, yaitu pilihan kata atau diksi yang digunakan sesuai konteks. Yang kelima, kalimat perintah adalah penggunaan kalimat perintah untuk menjelaskan langkah-langkah percobaan. Yang keenam, ada kata bilangan. Contoh pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Contoh teks rekaman percobaan. Nah, di sini ada contoh teks rekaman percobaan cara membuat es krim.
Saya bacakan terlebih dahulu secara lengkap, kemudian nanti saya beri strukturnya yang mana saja, supaya kalian lebih jelas dan lebih detail mana struktur. Cara membuat es krim. Sebenarnya banyak es krim murah yang dijual di supermarket, tetapi apa salahnya kita mencoba membuat sendiri es krim? Barangkali rasanya lebih enak. Ada es batu, susu cair coklat, garam, 2 kantong plastik lid yang ukuran berbeda, 1 kantong plastik dengan ukuran kecil, dan 1 kantong plastik dengan ukuran 2 kali lebih besar dari yang kantong plastik yang pertama. Yang pertama, tuangkan susu cair ke dalam kantong plastik kecil, kemudian tutup dengan rapat. Yang kedua, masukkan es batu serta garam ke dalam kantong plastik kantong ukuran besar. Yang ketiga, masukkan kantong plastik kecil yang berisi susu cair tadi ke kantong plastik besar. Yang keempat, kemudian kocok selama beberapa menit. Setelah semua tahapan di atas sudah dilakukan, maka susu cair akan berubah menjadi padat, dan itulah yang akan kamu nikmati. Setelah mencobanya, ternyata membuat es krim tidak terlalu susah dan mahal. Selain itu, kita bisa mengisi waktu luang dengan membuat es krim yang enak di rumah. Nah, strukturnya cara membuat es krim itu merupakan judul. Selanjutnya, sebenarnya banyak es krim murah yang dijual di supermarket, tetapi apa salahnya kita mencoba membuat sendiri es krim? Barangkali rasanya lebih enak. Nah, itu merupakan struktur tujuan. Ya. Kemudian ada es batu, susu cair coklat, garam, 2 kantong plastik lid yang ukuran berbeda. Itu termasuk alat dan bahan. Selanjutnya, pertama, tuangkan susu cair ke dalam kantong plastik kecil sampai dengan yang nomor 4, kemudian kocok selama beberapa menit. Itu namanya struktur langkah-langkah. Selanjutnya, setelah semua tahapan di atas sudah dilakukan, maka susu cair akan berubah menjadi padat, dan itulah yang akan kamu nikmati. Nah, itu merupakan struktur hasil. Ada kata dan itulah yang akan kamu nikmati. Kemudian berikutnya, setelah mencobanya, ternyata membuat es krim tidak terlalu susah dan mahal. Selain itu, kita bisa mengisi waktu luang dengan membuat es krim yang enak di rumah. Nah, itu merupakan struktur simpulan. Jadi, kalian sudah paham tentang contoh dari teks rekaman percobaan, kemudian strukturnya secara detail. Kalau sudah paham, silakan di komen di video di bawah ini. Sudah paham atau belum? Jika ada pertanyaan, silakan diketik, kemudian sebutkan nama, kemudian berasal dari kota mana saja. Terima kasih. Semoga pertemuan pada kali ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.